Hai, iOS 18.4.1 dini hari tadi udah dirilis sama Apple dan update kali ini kayak biasa, teman-teman bisa dilihat di sini ujungnya adalah poin 1 18.4.1 yang artinya memang update kali ini tuh bukan adanya fitur baru, lebih kepada perbaikan bugs dan penambahan security update aja. Untuk size update-nya di iPhone punya gue ini relatif kecil, hanya 263 MB. Gua rasa di iPhone teman-teman juga nggak akan jauh beda. Dan tergantung juga update dari iOS berapa untuk size-nya pasti tiap iPhone itu berbeda-beda. Buat yang update dari iOS 18.4 ukurannya nggak akan gede karena memang ini update yang minor. Tapi kalau mungkin kalian update dari 18.3 atau 18.2 mungkin ukurannya akan jauh lebih gede. Oke, di sini informasinya Apple menyebutkan kalau update kali ini tuh perbaikan bugs dan adanya peningkatan security update. Dan juga di sini ada perbaikan bugs yang dimention khusus sama Apple adalah di perbaikan CarPlay, wireless CarPlay connection yang memang di beberapa kendaraan, di beberapa mobil atau di beberapa kendaraan yang lain yang sudah support Apple CarPlay itu kadang-kadang disconnect sendiri atau bahkan kadang-kadang itu nge-stuck kayak nge-freeze gitu. Problemnya adalah di koneksi. Jadi teman-teman yang mungkin menggunakan CarPlay, apakah dengan menggunakan iOS 18.4 yang kemarin mengalami bugs yang mirip-mirip? Kalau memang punya bugs yang mirip-mirip, menurut gua langsung aja update ke iOS 18.4.1 ini. Oke, kita cek dulu untuk build numbernya ya. Kita masuk menu setting, pilih general, klik about di sini, dan teman-teman bisa lihat di sini iOS versionnya 18.4.1. Untuk build numbernya di sini ada di 22E252. Setiap iPhone yang udah ada di iOS 18.4.1, build numbernya pasti semuanya sama. Kita lanjut untuk di iPhone storage. Kita masuk ke sini iPhone storage. Kita tunggu. Oke, cepet ini harusnya aman. Oke, di sini iOS-nya ada di 11,8 GB dan sistem datanya di sini relatif kecil karena memang belum banyak data di handphone gue yang ini. Ada di 5,47 GB. Overall, menurut gue ini nggak ada isu bug sama sekali karena memang iOS-nya di sini terbaca dan ukurannya juga sangat rasional, normal. Lalu untuk sistem datanya pun demikian. Gimana dengan iPhone kalian? Apakah ngalamin bugs atau enggak? Kalau memang kalian tuh kayak kepenuhan datanya, coba deh kalian cek aplikasi-aplikasi yang kalian install. Apakah terlalu gede, terlalu ngebengkak? Kayak misalkan di sini punya gue misalkan di YouTube deh ya. Untuk aplikasi aslinya itu kan cuma 279,1 MB. Sementara ada cache atau history kita tentang aktivitas kita browsing di YouTube itu lumayan gede 1,14 GB. Kalau memang iPhone storage kalian udah mepet, udah kecil dan dokumen and datanya ini udah gede banget, kalian bisa coba untuk delete apps dulu, nanti kalian install ulang aja. Biasanya dokumen datanya bisa nge-refresh lagi. Lalu berikutnya adalah di bagian di sini ada yang namanya modem firmware. Di bagian menu setting general di about bisa dilihat teman-teman di sini. Ada modem firmware. Untuk modem firmware di iPhone punya gue ini ada di 4.51.04. Lalu gimana nih Bang untuk iPhone X Inter yang update apakah aman? Ini iPhone punya gue adalah iPhone X Inter, regionnya LLE dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini untuk sinyalnya itu aman banget. Untuk iPhone punya gue ini jujur tidak terdaftar di bea cukai, tapi overall untuk update kali ini tuh aman dan LTE-nya pun muncul, bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk teleponan aman, untuk internetan juga bisa, untuk menerima panggilan aman, untuk cek pulsa juga bisa, intinya fungsinya normal kayak biasa. Tapi nggak tahu deh kalau di iPhone temen-temen untuk X Inter yang memang tidak terdaftar bea cukai atau memang tidak masuk whitelist, bisa jadi kena blokir atau bisa jadi sebaliknya yang tadinya sinyalnya hilang jadi muncul. Karena memang nggak ada kepastian untuk iPhone dalam tanda kutip yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Oke, lanjut di berikutnya adalah di bagian bugs-bugs yang dibenerin sama Apple di iOS 18.4.1. Seperti tadi yang udah di-mention di awal, kalau di awal di sini teman-teman bisa lihat adanya perbaikan bug dan di wireless CarPlay salah satunya. Lalu berikutnya juga ada yang namanya aplikasi yang ketika kita udah uninstall, ketika kita klik di sini, terus kita remove aplikasi, kita uninstall, kita hapus. Di iOS 18.4 setelah diinstal itu aplikasi yang kita hapus, muncul lagi di home. Terus kalau kita cek di sini di aplikasi, malah muncul lagi aplikasi yang udah kita hapus di iOS 18.4 kemarin.
Nah, di iOS 18.4.1 jujur ini belum gua cek apakah sudah kembali normal atau masih ngadat-ngadat. Dan gua saranin kalau kalian ngalamin hal yang mirip-mirip kayak gitu, lebih baik di-update aja di 18.4.1 ini. Lalu berikutnya kalau gua pribadi ketika gua browsing di sini di aplikasi e-commerce khususnya di Tokopedia, ketika gua ngeliat-liat barang, ketika gua ngeliat-ngeliat browsing-browsing apa yang pengen gua beli, lalu gua chat seller, lalu gua scroll lagi, lalu gua masukin keranjang. Di sekian waktu tertentu biasanya udah sekitar 30 atau 40 menitan, handphonenya itu berasa panas banget. Dan kalau udah panas, udah pasti nge-lag dan harus di foreclose, harus di kill, didiemin dulu handphonenya biar nggak kepanasan, lalu normal lagi kayak biasa. Dan di 18.4.1 ini menurut gua udah ada perbaikan, karena gua udah browsing udah cukup lama, tadi beberapa menit lah ya, nggak nyampe 40 menit, mungkin sekitar 30 menitan. Tapi aman-aman aja, nggak ngalamin atau belum ngalamin, belum nemuin lagi bugs yang sebelumnya terjadi di iOS 18.4. Mudah-mudahan sih enggak ya. Jadi kalau kalian ngalamin juga hal yang mirip-mirip, diupdate aja ke 18.4.1. Tapi untuk aplikasi yang lain kayak di aplikasi Shopee ini lancar-lancar aja dan nggak ada masalah. Cuman di aplikasi Tokopedia doang yang gue alamin hal kayak gitu. Lalu berikutnya adalah di jaringan. Nah, di beberapa orang ngeluhin kalau jaringannya itu kadang suka barnya itu di handphone lain itu kuat, barnya bisa full. Tapi di handphone iPhone yang diinstal 18.4 katanya sih jaringannya lemah ya, kadang 1 bar, kadang 2 bar doang. Tapi personally gua pribadi itu nggak ada masalah sama sekali, walaupun jaringannya memang di sini nggak terlalu kuat ya untuk Bayu itu, untuk Telkomsel itu hanya jaringan-jaringan tertentu doang yang memang kuat, yang bisa full karena memang di sini adalah daerah. Jadi keterbatasan untuk kekuatan jaringan. Buat teman-teman yang mungkin di kota gede yang udah support jaringannya udah bagus, harusnya sih bagus juga. Tapi kalau memang ternyata jaringannya lemah, kalian update aja ke iOS 18.4.1. Overall, gue tidak mengalami isu untuk jaringan di iOS 18.4 kemarin, dan mudah-mudahan di 18.4.1 ini lebih stabil lagi. Lalu berikutnya adalah di bagian lensa kamera. Nah, di sini lensa kamera, di sini tuh ada 3 lensa, ada 0,5, 1 dan 3. Kalau gue lihat di sini, gue coba simpen objek dulu. Nah, sebetulnya tadi udah gue coba. Kalau gue lihat di sini ternyata masih patah-patah ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini masih patah-patah. Walaupun di beberapa orang bilangnya sih udah oke ya. Di sini dari 1 kali ke 3 kali sih oke ya, aman, nggak ada isu. Tapi kalau dari 0,5 ke 1 kali ini masih ada patah dan cukup berasa patahnya. Teman-teman juga mudah-mudahan bisa mantau ini dari monitor. Oke, kayak gitu. Gue juga udah melakukan force restart tadi setelah update iOS. Gue coba lagi kameranya ya tetap kayak gini. Belum ada pembaruan atau perbaikan untuk iPhone yang gue punya ini. Nggak tahu deh kalau iPhone kalian, boleh kalian cek juga kalau udah punya lensa tele atau lensa ultrawide bisa dicoba diutak-atik aja. Nah, selain itu secara pribadi ada bugs juga yang gue alamin. Gue juga udah screenshot di sini. Teman-teman bisa lihat untuk SOT atau screen on time-nya itu di sini 14 jam 57 menit. Padahal aktualnya, aslinya, kenyataannya ini cuma 4 jam 5 menit doang, sekitar 4 jam 5 menitan lah. Jadi ada bugs untuk widget di screen on time. Nggak akurat sesuai dengan yang realnya. Bahkan kemarin sempet 84 jam, gue juga kaget. Satu hari itu kan cuma 24 jam, kok bisa 84 jam kayak gitu. Intinya ada bugs di widget untuk screen on time-nya. Gue juga pernah share sebenarnya di story Instagram. Kalau kalian follow gue mungkin udah bisa lihat untuk bugs tersebut. Nah, lalu gimana bang untuk performanya? Untuk performanya sendiri menurut gue pribadi, memang di awal-awal abis instalasi tadi pagi itu agak sedikit anget. iPhone-nya agak sedikit boros juga baterainya, tapi setelah melakukan force restart, gua coba pakai utak-atik, ini relatif lebih enak, lebih nyaman, lebih normal, dan menurut gua pribadi tidak ada peningkatan yang signifikan, yang berasa-berasa banget gitu. Ini normal-normal aja kayak biasanya, tidak ada hal-hal yang mencurigakan juga untuk bugs dan lain sebagainya. Sejauh ini yang gua rasa selama kurang lebih dari pagi lah ya, dari habis subuh jam 6 sampai jam sekarang, masih terbilang overall cukup oke. Tidak ada kendala berarti untuk performanya juga. Tidak ada peningkatan atau penurunan signifikan. Mungkin bagi sebagian orang, kalau gue lihat di review-reviewer lain, ada yang bilang adanya sedikit peningkatan, tapi ada sebagian juga yang bilang adanya sedikit penurunan, memang tergantung dari iPhone-nya. Tapi intinya, ketika iOS sudah ada di tengah-tengah kayak gini, 18.4, 18.5, 18.6, itu biasanya lebih stabil,
relatif kalaupun naik nggak akan melonjaknya naik, kalaupun turun drop juga nggak bakal turun, biasanya udah lebih stabil. Untuk bugs-bugsnya juga biasanya makin dikit dan lebih mantep lagi. Tapi kalau memang kalian ngerasa udah nyaman di iOS 18.4 ya silahkanlah, terserah kalian mau update 18.4.1 atau enggak, bebas-bebas aja. Atau mau nunggu iOS 18.5 yang mungkin sekitar 2-3 minggu lagi akan dirilis sama Apple. So gue minta buat teman-teman yang udah ngerasain 18.4.1 ceritain pengalaman kalian dan pakai iPhone berapa di kolom komentar biar juga nambah wawasan gue pribadi dan juga bisa menambah referensi teman-teman yang mampir ke channel ini. Thank you udah ngikutin video sampai selesai. See you next video. Bye bye. Apple devices, gadget and technology.